Pada video kali ini, saya akan membahas tentang prosedur ekspor dan impor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor, yaitu yang pertama, mencari dan menentukan buyer, yaitu di mana eksportir mencari pembeli dari luar negeri, lalu melakukan negosiasi mengenai harga, kualitas barang, kuantitas pesanan, syarat pengiriman atau Incoterms, dan cara pembayaran. Kemudian yang kedua, kontrak dagang atau sales contract, yaitu di mana kesepakatan resmi antara eksportir dan buyer mengenai seluruh syarat transaksi seperti harga, jumlah barang, waktu pengiriman, metode pembayaran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan barang ekspor, yaitu di mana eksportir menyiapkan barang yang akan dikirim, memastikan kualitasnya sesuai permintaan buyer, melakukan pengepakan sesuai standar internasional agar aman selama perjalanan. Kemudian yang keempat yaitu pengurusan dokumen ekspor, yang dimana eksportir membuat dokumen yang wajib dipenuhi, seperti invoice, packing list, PEP, bill of lading, COO, dan dokumen karantina jika barang pertanian atau hewan. Dokumen ini digunakan untuk legalitas dan administrasi pengiriman. Kemudian yang kelima yaitu pengurusan PEP ke Bea Cukai, yaitu di mana eksportir mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEP ke Bea Cukai secara online untuk mendapatkan izin ekspor. Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan barang jika diperlukan. Kemudian yang keenam yaitu ada pengapalan atau shipment, yang dimana barang dikirim ke pelabuhan atau bandara dan dimuat ke kapal atau pesawat oleh perusahaan pelayaran sesuai jadwal pengiriman. Dan yang ketujuh yaitu pembayaran, yang dimana eksportir menerima pembayaran dari buyer sesuai metode yang telah disepakati oleh letter of credit, TT, dan DP. Yaitu biasanya pembayaran diterima setelah eksportir menyerahkan dokumen pengapalan. Kemudian yang 8 yaitu serah terima dokumen buyer, yaitu di mana eksportir mengirimkan dokumen pengiriman ke buyer agar buyer dapat mengambil barang di negara tujuan. Nah, sedangkan untuk penjelasan mengenai prosedur impor, yaitu yang pertama ada mencari supplier atau seller, yang dimana importir mencari pemasok di luar negeri, lalu menilai harga, kualitas, dan kesesuaian produk sebelum bernegosiasi dan menyepakati syarat pembelian. Kemudian yang kedua, ada kontrak dagang yaitu purchase contract, yang dimana dokumen kesepakatan resmi antara importir dan eksportir berisi harga, jumlah barang, waktu pengiriman, dan metode pembayaran. Kemudian yang ketiga, ada pembukaan pembayaran, yang dimana importir melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, diantaranya LC pembayaran dijamin bank, TT transfer langsung, DP uang muka sebelum barang dikirim. Kemudian yang keempat ada persiapan dokumen impor dari eksportir, yang dimana eksportir mengirimkan dokumen penting seperti invoice, packing list, bill of lading, COO, dan dokumen karantina untuk proses legal dan pengambilan barang. Kemudian yang kelima ada kedatangan barang di pelabuhan, yang dimana barang tiba di pelabuhan Indonesia dan ditempatkan sementara di gudang TPS atau tempat penimbunan sementara sambil menunggu pemeriksaan dan clearance Bea Cukai. Kemudian yang keenam, ada pengajuan dokumen impor ke Bea Cukai, yang dimana importir mengajukan PIB atau pemberitahuan impor barang, yang dimana beserta dokumen pendukung. Bea Cukai menentukan jalur diantaranya sebagai berikut. Hijau berarti langsung keluar tanpa pemeriksaan, kuning berarti diperiksa dokumennya, dan merah berarti diperiksa fisik barang. Kemudian yang ketujuh yaitu pembayaran bea masuk dan pajak, yaitu di mana importir membayar bea masuk PPN, PPH, atau tambahan lain jika ada, sebelum barang diizinkan keluar dari pelabuhan. Kemudian yang kedelapan ada pengeluaran barang atau delivery order, yaitu di mana importir meminta delivery order dari perusahaan pelayaran sebagai tanda bahwa barang sudah boleh dikeluarkan dari pelabuhan. Dan yang kesembilan yaitu pengambilan barang, yaitu barang dikeluarkan dari TPS dan dibawa ke gudang milik importir. Adapun untuk kesimpulannya antara prosedur ekspor dan impor, yaitu ekspor menjual barang ke luar negeri dengan prosedur kontrak
dokumen, izin bea cukai, dan pengapalan, dan sedangkan impor mendatangkan barang dari luar negeri dengan proses pembayaran, dokumen, pemeriksaan bea cukai, dan pengambilan barang. Keduanya membutuhkan dokumen lengkap dan kepatuhan aturan bea cukai agar transaksi lancar. Nah, mungkin itu dia yang dapat saya jelaskan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. See you in the next video.